Kepergian mendiang Stevi Agnesia hingga kini masih meninggalkan tanda tanya besar di benak banyak orang. Pasalnya, sebelum meninggal dunia, Stevi Agnesia sempat curhat bahwa dirinya terkena santet atau ilmu hitam yang sengaja dikirim oleh orang terdekatnya. Untuk menjawab rasa penasaran publik, beberapa ahli spiritual akhirnya mencoba mengungkap fakta di balik kematian Stevi Agnesia yang cukup mengejutkan. Bahkan, para ahli spiritual tersebut hampir memiliki persepsi atau pandangan yang sama. Untuk mengupas tuntas itu semua, maka inilah 5 ahli spiritual ungkap ganasnya santet yang dikirimkan kepada Stevi Agnesia versi Cumi Top 5. Secara terang-terangan, ahli spiritual Caca Karolin mengungkap terkait jenis santet yang dikirimkan pelaku kepada Stevi Agnesia. Caca Karolin mengungkapkan bahwa Stevi Agnesia dikirimkan jenis santet tingkat tinggi yang memang sengaja ditujukan untuk merenggut nyawa. Tidak hanya mengungkap soal jenis santet ganas yang akhirnya menyebabkan Stevi Agnesia meninggal dunia, Caca Karolin juga mengungkap soal sosok pengirim santet yang ternyata bukan hanya 1 orang, melainkan lebih dari 2 orang pengirim santet. Sesuai penglihatan aku, almarhum ini santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Setelah itu mentalnya dibikin down. Setelah mentalnya dibikin down, dikirimin lagi berupa santet yang dibentuk atau dialihkan menjadi penyakit medis. Padahal itu sebenarnya adalah santet. Berawalnya tuh sakitnya itu dari bawah. Karena memang santet itu pasti sakitnya itu dari bawah, dari kaki, terus pelan-pelan naik ke atas, ke tulang belakang sini, pinggang. Kalau bagi wanita itu area perut atau rahim atau di bawah rahim itu pusatnya yang emang benar-benar bisa bikin target, apalagi targetnya wanita itu ya langsung meninggal. Sebenarnya persaingan bisnis itu adalah pengalihan. Pada dasarnya si pelaku santet ini tuh bukan cuma 1 orang, tapi 2 orang yang aku baru lihat ya mungkin bisa lebih. Itu enggak karena persaingan bisnis, tapi emang karena merekanya itu iri dengki, enggak senang melihat orang lain bahagia, enggak senang melihat orang lain mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dia, enggak senang ketika orang lain itu disukain banyak orang, enggak senang ketika banyak yang menyayangi si orang tersebut. Jadi timbullah rasa iri sakit hati karena ketika seseorang itu punya penyakit hati, iri, dengki, benci, amarah, itu semua pasti menyatu di dalam dirinya dia. Jadi ketika si orang ini melakukan kebaikan apapun itu pasti dibenci. Ketika orang ini mendapatkan kabar baik apa segala macam kebahagiaan itu pasti dia iri. Jadi hindari penyakit hati, hindari circle yang di dalamnya itu ada orang yang emang benar-benar punya penyakit hati. Aku tidak bisa aku nggak bisa memberikan komentar. Aku nggak bisa menyebutkan ciri-cirinya. Aku tidak bisa memberikan inisialnya dan aku tidak bisa memberikan gendernya. Walau aku tahu kedua pelaku ini, tapi aku tidak bisa berbicara karena aku punya kode etik. Salah satu ahli spiritual Panglima Langit juga hampir mengatakan hal yang sama seperti Caca Karolin. Panglima Langit mengatakan bahwa memang benar Stevi Agnesia terkena santet. Bahkan santet yang dikirimkan oleh seseorang tersebut termasuk santet dengan ilmu tingkat tinggi.
Saat dimintai penegasan oleh Ratna Listi, Panglima Langit juga mengungkapkan bahwa adanya indikasi iri hati yang akhirnya membuat pelaku santet melancarkan aksinya. Kalau saya lihat ini lebih kepada orang yang iri gitu, orang yang nggak suka melihat dia bahagia, dia senang. Saya sebenarnya sebelumnya juga kadang-kadang asal buka Instagram sering lewat di IG saya tuh postingan-postingan almarhumah gitu. Saya taunya tadi pagi gitu, pas salah satu Instagram siapa gitu yang saya lihat. Banyak yang posting sih. Ini kok kayaknya saya kenal nih wajah ini gitu kan. Saya saya bukan kenal secara memang kenal, tapi di postingan Instagram sering terlihat gitu. Follower kan. lah gitu. Follower gitu. Jadi saya wah kaget juga saya gitu. Saya kaget gitu. Setahu saya kan beliau tuh sehat banget gitu, energik banget gitu. Sehat banget, energik banget yang kok secepat itu gitu tiba-tiba langsung ya memang tidak ada yang tidak mungkin kalau ajal sudah menjemput, tapi secara kajian logikanya tuh terlalu cepat gitu, cepat itu gitu langsung. Berarti sakit langsung artinya meninggal. Menurut Panglima ini santetnya tingkat tinggi ya ilmunya? Iya pastinya begitu gitu. Karena udah terlihat jarum yang pertama itu real nyata, terlihat jarum bisa di dalam badan, nggak mungkin dong ngapain kok bisa ada di jarum di dalam badan. Nah itu saya meyakini itu memang ada yang syirik dengki jahat sama dia gitu, mengirimkan santet gitu. Menguak benda asing yang berada di dalam tubuh Stefi Agnesia, ahli spiritual Suhu Mausan Bun juga membenarkan bahwa benda berbentuk seperti jarum tersebut merupakan benda gaib yang sengaja dikirim oleh seseorang untuk mencelakai Stefi Agnesia. Sama seperti Panglima Langit, Suhu Mausan Bun juga mengatakan bahwa terdapat seseorang yang iri terhadap Stefi Agnesia hingga akhirnya tega mencelakai dengan mengirimkan santet. Ini ada terjadi unsur pengiriman terhadap korban. Di sini kartu ada orang yang sirik kepada dia. Saya tidak tahu ini ada kartu seperti entah teman atau mantan atau apa, hanya di sini terlihat abu. Karena biasanya orang kalau melakukan pengiriman ataupun mengerjain seseorang pasti dia akan memagar dirinya. Makanya di kartu ini terlihat abu, tidak terlihat. Sudah terlihat di tadi yang pertama memang dia ini ada benda yang tidak layak dan benda gaib di dalam badannya. Ahli spiritual Nyai Dewi Rantian mengatakan bahwa santet atau sihir memang ada beberapa jenis yang tujuannya juga berbeda-beda. Mulai dari memecah belah rumah tangga hingga menyebabkan kematian. Nyai Dewi Rantian juga turut menyebutkan beberapa jenis santet dan ritual yang dilakukan oleh pelaku untuk mencelakai korbannya. Santet itu banyak macam. Ada santet orang menyiksa orang supaya orang itu sakit terus-terusan. Setelah itu dia berobat kemana-mana dia tidak akan sembuh-sembuh. Setelah itu ada santet juga dengan santet waktu. Jadi pakai waktu, pakai santetnya 41 hari. Santet itu bisa membuat orang itu sampai meninggal. Setelah itu ada santet juga yang membuat orang bisa gila. Banyak macam santet itu. Jadi santet itu ada yang dikirimkan melalui lewat foto. Setelah itu ada juga setelah dibacakan mantra, setelah itu pakai patung atau boneka itu baru ditusuk-tusuk itu ada. Tapi ada juga yang parang maya. Kalau kami orang Kalimantan bilang namanya parang maya. Parang maya itu seperti santet yang membuat orang itu harus meninggal. Nah, ada santet yang seperti itu. Itu biasanya diritualkan dengan sesajen dan banyak macam. Setelah itu dia kirimkan satu sosok yang untuk datang ke orang itu. Nah, ada juga orang yang itu sosok ini yang datang kadang-kadang ya saya bilang ada yang ditombak, ada yang diapakan seperti itu. Banyak macam santet itu. Yang cepat ada. Tergantung dari spiritualnya yang mengerjakan. Kalau spiritualnya bilang ini kalau dia udah dendam sekali dia minta waktunya segini ya biasanya. Tapi semua itu semua tuh walaupun orang itu disantet kalau kata Tuhan masih belum waktunya, bener pasti akan ada jalannya orang mengobati. Tapi kalau sudah sampai waktunya biasanya nggak pakai katanya ini 40 hari atau 7 hari pasti biasanya 7 hari meninggal seperti itu.
Sebelum meninggal dunia, Stefi Agnesia sempat mengeluh sakit yang aneh. Pasalnya, saat berobat ke 25 dokter, Stefi Agnesia menyatakan bahwa para dokter tersebut tidak dapat mendeteksi penyakitnya. Ahli spiritual Atmo Wijoyo akhirnya mengungkap berbagai spekulasi liar terkait penyebab sakit yang diderita Stefi Agnesia. Atmo Wijoyo mengatakan bahwa Stefi Agnesia terindikasi kena santet jenis kembang amben. Menurut penjelasan, santet kembang amben merupakan jenis santet yang mengakibatkan korban menjadi sakit, terlihat kurus, jelek, bahkan sampai tak berdaya untuk melakukan hal apapun. Hingga pada tenggat waktu yang ditentukan, sang korban pun akhirnya meninggal dunia. Indikasinya sih iya, memang iya itu terindikasi. Iya kena santet. Iya kena santet, terindikasi kena santet, apalagi di hasil foto ronsennya. Kita punya ya itu ya? Ada hasil foto ronsennya almarhumah ini, ada sesuatu yang aku lihat di Dirusuk ya? Di pinggul. Di pinggulnya dia ini ada seperti 2 buah jarum. Memang ada benda gaib dalam tubuh, seperti yang Ki Atmo bilang ada 2 jam. Tapi dalam kasus ini apakah santet itu bisa dikasih tenggat waktu? Dalam arti gini, lu gue santet sekarang, tapi lu matinya 3 tahun ke depan ya? Atau lu gue kasih sekarang, gue sik? Itu hitungan Jawa. Hitungan Jawa itu ada hari, ada weton. Kemudian kalau kita tahlil ya, orang meninggal ya, ada hitungannya. Hitungannya adalah 7 hari. 3, 7, 40. Nah, 3, 7, 40 hari, 100 hari. Kemudian 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? 3 sekian. Exactly. Jadi memang ada hitungannya. Salah satu namanya adalah metode santet kembang amben. Kembang amben dibikin menderita dulu, dibikin kurus, sakit, jelek, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, gitu. One, two, three, four,